Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Dewi Rizky Renata, dan rekan saya Erza Nurjana, Nabila Afifah Syafira, Nadari, Sima Wulandari, dan Anja Setiawan akan menjelaskan materi perkembangan peserta didik terkait dengan emosi pada remaja. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari emosi. Jadi, emosi ini berasal dari bahasa Latin yakni emover, yang secara sederhana dapat kita pahami sebagai suatu keadaan kejiwaan pada setiap individu yang juga mewarnai pola tingkah lakunya. Atau bisa juga diartikan sebagai keadaan di mana seseorang meluapkan pikiran dan perasaannya, termasuk sikap maupun tingkah laku yang dikeluarkan dalam bentuk reaksi dan ekspresi tertentu. Biasanya emosi ini muncul dalam waktu yang cukup singkat, seperti saat kita terkejut, sedih, marah, dan lain sebagainya. Nah, adapun beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada dari Hart Herschel, di mana menurutnya emosi ini merupakan wujud dari situasi psikologis yang dapat dilihat dari reaksi wajah dan tubuh. Kita misalkan kepada seseorang yang sedang marah, biasanya kita bisa melihat perubahan pada raut wajahnya. Bisa saja wajahnya memerah dan postur tubuhnya terlihat menegang. Lalu ada dari James dan Lange yang menjelaskan bahwa emosi bisa timbul karena keadaan jasmania dari seorang individu, seperti tertawa saat bahagia dan menangis saat bersedih. Selanjutnya ada dari Prawitasari yang merumuskan bahwa emosi berkaitan dengan perubahan fisiologis, di mana emosi ini berperan sebagai motivator yang bisa meningkatkan dan juga mengganggu pikiran seorang individu karena mengalami berbagai perubahan pikiran dan jiwa. Baiklah, penjelasan selanjutnya mengenai jenis dan ciri emosi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Nabila Afifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis dan ciri-ciri emosi. Adapun yang pertama yaitu jenis emosi. Dilihat dari sebab dan reaksinya, emosi dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, emosi yang berkaitan dengan perasaan. Misalnya, perasaan panas, dingin, dan sebagainya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor fisik di luar individu, seperti cuaca, kondisi ruangan, dan tempat di mana individu itu berada. Yang kedua, emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis, misalnya rasa sakit, meriang, dan sebagainya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor kesehatan. Dan yang ketiga, emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis, misalnya perasaan benci, rindu, cinta, sayang, dan sejenisnya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor yang berhubungan dengan orang lain. Dan Lullacoll mengemukakan bahwa terdapat 3 jenis emosi yang menonjol pada diri remaja. Yang pertama, emosi marah. Penyebab timbulnya emosi marah pada diri remaja apabila mereka merasa direndahkan, dipermalukan, dihina, dan sebagainya. Dan yang kedua, emosi takut. Menjelang anak-anak mencapai masa remaja, dia telah mengalami perkembangan yang mempengaruhi pasang surut berkenaan dengan rasa ketakutannya. Remaja, seperti halnya anak-anak dan orang dewasa, seringkali berusaha untuk mengatasi rasa takutnya yang timbul dari persoalan kehidupan. Dan emosi cinta kasih sayang. Emosi cinta kasih sayang ini telah ada semenjak bayi dan terus berkembang hingga dewasa. Pada remaja, arah dan objek cinta itu telah berubah, yaitu terhadap teman sebaya yang berlawanan jenis. Kemudian, ciri-ciri emosi. Ciri-ciri emosi pada remaja yaitu yang pertama, mudah meluapnya emosi. Mudah meluapnya emosi pada diri remaja dikarenakan keinginan mereka yang tidak terpenuhi. Misalnya, keinginan yang dipenuhi oleh orang tua dan sedih tidak dapat mendapat perhatian dari teman sebaya.
Dan yang kedua, munculnya emosi negatif. Munculnya emosi negatif ini seperti rasa benci terhadap guru yang pilih kasih dan sedih jika tidak mendapat perhatian dan sebagainya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi ciri-ciri kematangan remaja akan disampaikan oleh rekan saya, Nadari. Baiklah, perkenalkan saya Nadari. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai ciri kematangan emosi pada remaja. Jadi, ciri kematangan emosi pada remaja itu ada 4 ciri. Yang pertama, mandiri. Maksud mandiri di sini adalah remaja mampu bertanggung jawab atas permasalahan yang telah mereka perbuat sendiri. Yang kedua, remaja mampu mencintai diri sendiri dan orang lain dengan apa adanya, sehingga mereka cenderung tidak akan menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain atas masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga, remaja mampu menampilkan ekspresi emosi sesuai dengan keadaan yang ada. Yang keempat, remaja mampu menahan serta mengendalikan emosi-emosi negatif sehingga permunculannya tidak impulsif. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Erza Nurjana. Di sini saya akan mempresentasikan materi keempat, yaitu ciri-ciri ketidakmatangan emosi pada remaja. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa remaja yang memiliki kematangan emosi, ia sudah mampu mengendalikan dirinya, sudah mampu mengontrol emosinya sesuai dengan situasi dan keadaan. Namun, dari kebanyakan remaja, masih banyak remaja yang berada pada tahap emosi yang masih belum matang. Hal ini karena remaja belum mampu mengontrol fungsi fisik dan psikisnya secara maksimal. Remaja yang memiliki ketidakmatangan emosi dapat dilihat dari ciri-ciri dan tingkah laku yang sebagai berikut. Yang pertama, remaja lebih cenderung menilai seseorang dari sisi negatifnya. Yang kedua, remaja bersikap impulsif atau remaja tidak mampu mengendalikan emosinya dan selalu emosional. Yang ketiga, remaja tidak bisa menerima dirinya sendiri bahkan orang lain apa adanya. Yang keempat, remaja tidak mampu memahami orang lain, bahkan ia cenderung untuk selalu dipahami. Yang kelima, remaja tidak mau mengakui kesalahan yang ia perbuat dan ia cenderung menyembunyikannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya Sima Wulandari. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi emosi pada remaja. Faktor yang pertama yaitu perubahan jasmani. Perubahan jasmani ditujukan dengan adanya pertumbuhan yang sangat cepat dari dalam diri anggota tubuh remaja tersebut. Ketidakseimbangan perubahan tubuh tersebut sering mengakibatkan hal-hal yang tidak terduga dari perkembangan emosi remaja tersebut. Faktor yang kedua yaitu perubahan dalam hubungan dengan orang tua. Orang tua sangat berpengaruh besar terhadap kepribadian seorang remaja dan perkembangan emosi dari remaja tersebut. Dan seharusnya orang tua tersebut hendaknya lebih sering mengajak remaja tersebut lebih sering berinteraksi. Selanjutnya, faktor yang ketiga, perubahan interaksi dengan teman sebaya. Pergaulan teman sebaya dapat mempengaruhi emosi pada remaja. Remaja seringkali membangun interaksi sesama teman dengan cara berkumpul atau melakukan aktivitas bersama dengan membentuk semacam geng atau kelompok kumpulan. Hal seperti ini biasanya ditimbulkan emosi yang seperti menjalin hubungan sesama atau hubungan cinta dengan teman lawan jenis. Yang keempat yaitu faktor perubahan dalam hubungan dengan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang sangat bagus bagi peserta didik atau remaja. Para guru merupakan tokoh yang sangat berpanutan bagi muridnya. Oleh karena itu, posisi guru amatlah strategis. Apabila digunakan untuk pengembangan emosi, bisa disampaikan melalui penyampaian materi-materi yang positif dan kondusif. Sekian penjelasan dari saya. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir tentang upaya orang tua dan guru dalam mengembangkan emosi anak remaja. Jadi, emosi negatif pada dasarnya dapat diredam sehingga tidak menimbulkan efek negatif, dan emosi positif juga perlu untuk dikembangkan.
Nah, adapun cara untuk meredam emosi negatif. Yang pertama adalah berpikir positif. Jadi dengan berpikir positif kita bisa mengubah hal-hal yang negatif, mengubahnya melalui pola pikir yang positif. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah mencoba belajar memahami karakteristik orang lain. Jadi supaya kita tidak terlalu emosi, kita harus memahami karakteristik lawan bicara kita atau memahami karakteristik orang lain. Nah, yang ketiga adalah mencoba menghargai pendapat dan kelebihan orang lain. Jadi yang ketiga ini kita harus menghargai, tidak boleh hanya mengacuhkan pendapat orang. Jadi harus kita hargai pendapat dari siapapun. Nah, jadi harus, dan kita juga harus menerima kelebihan orang lain. Kemudian yang keempat adalah introspeksi diri sendiri. Jadi yang keempat ini kita harus mengintrospeksi diri sendiri. Jadi kita harus tahu kesalahan kita, kemudian kita perbaiki supaya tidak timbullah emosi yang negatif. Nah, oleh sebab itu, baik orang tua maupun guru ataupun orang remaja yang ada di sekitar lingkungan harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, orang tua dan guru serta orang dewasa yang berada di sekitar lingkungan anak-anak atau anak remaja dapat menjadi model dalam pencontohan ekspresi emosi-emosi negatif. Nah, sehingga tampilan untuk mengekspresikan emosi itu tidak meledak-ledak atau tidak terlalu seperti marah-marah begitu kan. Nah, kemudian yang kedua, adanya program latihan beremosi baik di sekolah maupun di rumah dan lingkungan masyarakat. Nah, jadi misalnya dalam merespon dan menyikapi sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Misalnya kita melakukan sesuatu tapi tidak mencapai target. Nah, kita harus berlatih untuk menanggapi hal tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, mempelajari dan mendiskusikan secara mendalam kondisi-kondisi yang cenderung menimbulkan emosi-emosi negatif dan upaya-upaya dalam menanggapi emosi tersebut secara baik. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan saya. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan, kami mohon maaf. Kepada teman-teman, kami mohon maaf apabila ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Kepada Allah kami mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.